Beberapa waktu lalu, tim pengacara Agus Salim menyatakan segelintir tudingan yang dialamatkan terhadap Pratiwi Novianti alias Novi. Ya, setelah resmi membuat 2 laporan yang dilayangkan untuk Novi, tim pengacara Agus Salim melontarkan tudingan, mulai dari Novi yang diduga menyalahgunakan uang donasi dengan mengatasnamakan yayasan yang dinaunginya, hingga menuding Novi menjadikan ODGJ sebagai alat mencari uang. Merasa semua yang dilontarkan adalah fitnah, Novi akhirnya angkat bicara. Namun, alih-alih emosi, Novi justru meluruskan itu semua dengan sangat bijak. Dan untuk mengetahui pernyataan bijak yang dilontarkan Novi, maka inilah 5 pernyataan bijak Pratiwi Novianti versi Cumi Top 5. Usai resmi melaporkan Novi ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, Agus Salim melalui tim pengacaranya, Farhad Abbas, diketahui kembali menyambangi kantor polisi untuk menambahkan laporan terhadap Novi. Mengetahui hal tersebut, Novi dengan bijak menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas laporan yang dilayangkan oleh Agus Salim serta tim pengacaranya. Bahkan meski telah dilaporkan, Novi masih tetap memikirkan kesembuhan Agus Salim lantaran merasa bahwa ia memegang amanah dari para donatur yang turut memberikan donasi untuk kesembuhan Agus Salim. Lantas, seperti apa langkah hukum yang kembali ditempuh tim pengacara Agus Salim? Dan seperti apa reaksi bijak Novi atas itu semua? Hari ini kan resmi ya, pertama laporan pencemaran baik, hari ini laporan 369-nya kita laporin ya. Jadi kita nggak main-main ya, kita serius, kita nggak peduli karena petisi itu dibuat di belakang gitu. Ketika mereka menguasai uang itu, jadi jangan main-main yayasan, lu jangan main-main yayasan. Dan kita akan minta diperiksa dan Agus yang masuk ke yayasan. Ini kesedihan Agus, faktanya Agus memang buta dan sakit. Agus adalah korban kriminal, kejahatan, jangan dibalik-balik lagi gitu, jangan terhasut dengan manuver-manuver yang dibuat oleh yayasan dengan seolah-olah Agus tidak mau menggunakan uang dan uang sebagai warisan. Itu tidak ada. Uang semua 1,3 miliar ada di yayasan Novi ya. Dia yang berkuasa semua di situ. Ya, dia sekarang mengatur-ngatur semua. Sekarang dia mengatakan uang sukarela. Tidak ada sukarela. Semua kita bisa buktikan bahwa itu dengan ancaman akan dilaporkan dinas sosial, akan dilaporkan dipiralkan dan lain sebagainya. Harus segera. Tapi ya ini semua kan sudah terjadi. Ya kita jalani ya Mas. Jalani ya. Laporin saya, ya udah sudah laporkan saya. Ya. Gitu. Saya nggak mau menantang seseorang, tapi bukan berarti saya takut. Itu aja sih yang harus ditekankan ya. Kalau misalnya saya salah dilaporin sok atau mangga, misalnya ya Mas ya, terus saya kenapa-napa gitu, nggak apa-apa, tapi tolong Mas Agus juga tetap harus dapat haknya, yaitu diobatin gitu. Nggak apa-apa mau saya berada di dalam, di luar, di kanan, di kiri, nggak apa-apa, saya ikhlas. Tapi tolong Mas Agus dibantu pengobatannya sampai selesai, itu amanah saya ya guys. Itu yang saya sampaikan ke tim-tim saya gitu. Mas Agus tetap harus mendapatkan yang terbaik atas pengobatannya. Gitu, entah mungkin Mas Agus memutuskan untuk BPJS atau apa terserah, tapi setidaknya saya berjuang nih ya, saya berjuang yang sudah berusaha untuk Mas Agus mendapatkan pengobatan operasi yang cepat. Tidak hanya dilaporkan ke polisi, Novi juga diketahui ditantang oleh tim pengacara Agus Salim, yakni Farhad Abbas, untuk melakukan audit yayasan. Alih-alih panik, Novi justru bersedia, bahkan dengan senang hati jika dinas sosial melakukan audit yayasan yang dinaunginya. Lantas, seperti apa tantangan Farhad Abbas dan seperti apa reaksi bijak Novi? Ya, justru jangan-jangan dia ingin mengambil keuntungan dari situ. Karena ada juga rekening yayasan dibentuk, diambil. Ya, tinggal buka aja rekeningnya masuk Agus berapa. Kan kalau kita lihat tidak transparan, karena dia bilang hanya 3 hari, sisanya buat ODGJ. Itu yang kita anggap ada yang perlu diaudit. Uang nanti diaudit kok, ketahuan. Dan kalau Agus habisan juga nggak apa-apa, uang namanya sumbangan. Yang kecuali misalnya kalau misalnya nggak dana ini dipakai habis, yang rusak matanya Novi ya mungkin. Ini kan enggak. Agus sendiri yang salah kalau dia nggak gunakan. Sekarang bagaimana Agus salah kalau uangnya di Novi kan? Betul nggak? Terus kalau misalnya saya mau diaudit, rekening saya pun saya siap ya Mas. Tentang kasus-kasus yang kemarin saya juga menyerahkan rekening saya pribadi. Kenapa? Saya emang nggak takut guys, saya tidak pernah
memakai yang bukan hak saya gitu. Jadi segala sesuatu yang saya dapatkan, penghasilan dari YouTube, dari endorsement gitu, itu untuk memenuhi semua kebutuhan yayasan kami, ya. Dibedain ya, untuk memenuhi semua kebutuhan yayasan kami, mulai dari perlengkapan anak asuh, perlengkapan ODGJ, biaya rumah sakit jiwa, itu semua dari penghasilan saya pribadi gitu. Jadi ada soalnya aku digiring sama salah satu pengacara, katanya aku pakai mobil, itu di-compare-comparekan, itu saya bisa pertanggungjawabkan. Beberapa waktu lalu, tim pengacara Agus Salim, Raden Dadan Mariana, menuding bahwa Novi kerap menyalahgunakan uang donasi untuk kepentingan pribadinya. Tak banyak cakap, Novi pun langsung membantah tudingan tersebut dengan bukti nyata, yakni video saat dirinya benar-benar turun tangan memberikan bantuan terhadap korban Gunung Semeru kala itu. Lantas, seperti apa tudingan tim pengacara Agus Salim? Dan seperti apa balasan telak Novi? Dan karyawannya pun sekarang sudah berkomunikasi dengan kami. Karyawannya pun sudah berkomunikasi dengan kami, ya. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Novi sambil melaporkan, "Bang, itu memang modus Novi kayak begitu, ya. Tuh Semeru dapatnya saya sampai setengah mati tuh, ya. 105 hampir 150 juta saya. Setengah mati, kaki dibikin kepala dibikin kaki itu untuk menolong Semeru. Berapa yang dikasihkan kepada yang korban Semeru? Hanya 10 juta. Saya punya barang buktinya. Itu pun mau saya proses hukum. Paham? Jangan kau berani-berani lagi sehat, lagi cantik, lagi santai menghina orang-orang seperti kayak begini, ya. Erdelo, darah pun saya teteskan untuk membela Pak Agus. Oke, siap. Mas, ini aku nitip ya. Nanti diantar ke tempat kita tinggal, dan ini buat teman-teman yang lainnya. Ya, terima kasih banyak ya. Tim pengacara Agus Salim, Raden Dadan Mariana juga diketahui menuding Novi memanfaatkan kaum lemah seperti ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, untuk mendapatkan simpatik dan mendapatkan uang setelah di-PHK dari maskapai penerbangan. Menjawab tudingan tersebut, Novi akhirnya menceritakan awal mula perjalanannya dalam membantu kaum lemah yang membutuhkan bantuan darinya. Lantas, seperti apa tudingan tim pengacara Agus Salim? Dan seperti apa jawaban bijak Novi? Apa perlu saya bilang, patut diduga Novi ambil orang gila, dibikin konten, udah dapat uang, orang gilanya dilepas. Apa begitu orang-orang yang punya jiwa besar? Jangan semua orang terhipnotis dengan kecantikan Novi, ya. Jangan semua orang terhipnotis dengan hebatnya Novi, santunnya Novi, segala macam. Erdelo akan buktikan di pengadilan nanti, ya. Ini udah banyak laporan. Saya percaya diri sekali, ya. Hati-hati dengan netizen yang selama ini tergiring, ya. Kalau seandainya netizen berbalik fakta, dibalik kecantikannya, patut diduga bahwa Novi seorang penjahat. Saya berkonsisten dari 2020. Saya membuat YouTube ini dengan membantu orang yang tadinya mungkin ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, terus saya bantu lansia-lansia yang terlantar di jalan atau yang sebatang karena tidak punya keluarga. Saya naik lagi untuk ngebantu ODGJ hamil, saya naik lagi improve untuk bantu case-case atau apapun itu, karena tujuan niat saya adalah membantu apapun, siapapun, dimanapun yang membutuhkan, ya, yang membutuhkan. Jadi saya tidak pernah milih, entah mungkin kasus penipuan, entah mungkin kasus yang seperti ini gitu, ya, meminta keadilan untuk kasus hukumnya, ya Mas, gitu, atau mungkin meminta bantuan donasi untuk sakit yang diderita. Kalau saya mah, Allah sudah mempercayakan media saya sampai detik ini, ya, dengan subscriber 5 juta sekian. Itu buat saya adalah sesuatu yang harus saya gunakan, amanah dari Allah untuk membantu orang lain, ya,
Makanya saya selalu bilang kalau nemu ODGJ yang terlantar di jalan, bantu up dong gitu di media sosial. Bukan buat viral guys, supaya ketemu keluarganya ya, supaya ketemu keluarganya. Mungkin dia selama ini yang ditunggu sama keluarganya gitu, atau mungkin pada saat kasus-kasus gitu ya, pokoknya apa aja lah ya. Insya Allah selama 4 tahun saya menjalani ini, kalian bisa mengetahui saya, even cuma di media sosial ya. Terlepas dari kisruh uang donasi, beberapa waktu lalu tim pengacara Agus Salim, Raden Dadan Mariana, juga melontarkan tudingan yang sangat mengejutkan, di mana ia menyatakan bahwa Novi adalah pemakai narkoba. Alih-alih murka dengan tudingan tersebut, Novi justru dengan bijak langsung memberikan bukti nyata dengan langsung melakukan tes urin mandiri. Lantas, seperti apa tudingan tim pengacara Agus Salim dan seperti apa pembuktian Novi? Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nggak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar gak dia pemakai narkoba? Kalau dia tidak pakai narkoba, laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya, jangan macam-macam dengan kami. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024, saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Nah, oke, jadi ini adalah pengecekan tanggal 25 Oktober 2024 ya. Ini nominalnya bayar pakai pribadi. Nah, ini hasilnya guys ya. Ini hasilnya negatif. Ini baru kemarin loh ya. Negatif. Kita cek urin. Tentang katanya saya difitnah terkait memakai narkoboy katanya gitu. Nah, ini ada tahun-tahun yang sebelumnya juga guys. Nah, tuh 2020 tuh terakhir saya di Sriwijaya. Nah, ini ada buktinya semua nih, lengkap guys. Ya, tuh lengkap semua. Tuh 2019, 2018 nih ada semua lengkap. Ya, ini bukti-buktinya semua.